Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura yang diwakili, yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Jayapura yang hadir, yang saya hormati para kepala distrik di wilayah pembangunan 2 Kabupaten Jayapura, Kepala Distrik Ravenirana, Kepala Distrik Denta, Kepala Distrik Yokari, Kepala Distrik Depapre, dan tuan rumah Kepala Distrik Sentani Barat. Yang saya hormati dan cintai, saya banggakan seluruh masyarakat yang hadir, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sempat hadir pada hari ini, dan masyarakat peserta Musrenbang Distrik Wilayah 2 yang hadir pada hari ini. Saya mau tanya masyarakat, masih ada yang belum kenal saya kan? Masih banyak yang belum kenal masyarakat. Ya, kesempatan pertama perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Triwarno Purnomo, menjabat sebagai penjabat Bupati Jayapura sejak tanggal 20 Desember 2022. Yang sebelumnya jabatan sehari-hari saya adalah, dan sampai saat ini juga, jabatan sehari-hari adalah staf ahli Gubernur Papua bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Itu perkenalan singkat dari saya, dan saya mohon dukungan dari semua masyarakat, tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini di wilayah pembangunan 2, mohon dukungan untuk ke depan saya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik di Kabupaten Jayapura. Yang berikut, saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang ini. Penilaian saya pribadi, saya tidak tahu benar atau tidak. Tapi kalau dijadwalkan pertama, itu berarti yang paling siap, benar tidak? Ya, berarti distrik Sentani Barat yang paling siap untuk dilaksanakan Musrenbang wilayah di Kabupaten Jayapura. Itu artinya jajaran kepala distrik, kepala kampung, tokoh-tokoh dan masyarakat memberikan dukungan positif dan berpartisipasi yang baik selama ini dalam pembangunan. Tadi beberapa laporan yang saya menyimak terkait gedung ini, yang pada tiga gedung ini, kemudian menyangkut Bumkam yang aktif, Bumkam yang sudah bisa mendapatkan penghasilan secara positif, mengelola Bumkamnya secara positif, baik mengelola karyawannya, mengelola usahanya, mengelola pembiayaannya. Bumkam seperti ini harus kita dukung, Pak Distrik, harus dukung. Karena kita di Papua untuk mengembangkan Bumkam itu sulit sekali. Sehingga saya senang mendapat laporan tadi terkait Bumkam ini. Kita semua harus dukung, pemerintah daerah harus dukung. Kepala Bapeda itu menjadi catatan. Kalau kita mau menaikkan skalanya Bumkam ini, dan saya rasa harus kita menaikkan skala Bumkam ini. Silakan berikan pendampingan dan bantuan. Masyarakat sudah berbuat dalam Bumkam ini menjadi baik, tentu harus kita dukung. Apa yang diminta Bumkam ini kita bantu, kita kasih, itu harus. Ya, kita sudah lihat buktinya ada, tidak perlu kita ragukan lagi. Yang berikut, saya juga mengapresiasi dilaksanakan Musrenbang ini tidak per distrik, tapi per wilayah pembangunan. Kalau tadi disampaikan ini yang kedua kali dilaksanakan,
Kalau saya mau sampaikan juga, selama saya bertugas saya baru lihat ini Musrembang Distrik yang disatukan sesuai dengan wilayah pembangunan. Memang harus demikian karena masing-masing wilayah pembangunan punya karakteristik, punya potensi, punya kebutuhan, punya persoalan yang berbeda. Sehingga dengan musrembang seperti ini, apa yang menjadi kebutuhan, prioritas, persoalan, dan potensi dalam satu wilayah itu bisa disinergikan. Karena ada kebutuhan, ada persoalan yang lintas distrik, tetapi bersinggungan, berdekatan. Sehingga kesempatan ini sangat penting. Tadi juga disampaikan, saya mendengar semua laporan-laporan dari awal tadi, bahwa tujuannya juga musrembang ini supaya mendengar arahan-arahan prioritas pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya terkait materi musrembang adalah bahwa terkait tahapan tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Memang benar tahapannya seperti itu. Tinggal kita sesuaikan prioritas kebutuhan. Dan prioritas ini pun dari kampung ke distrik, ke kabupaten, ke provinsi, ke pusat, maupun sebaliknya dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke distrik, ke kampung. Itu semuanya harus sinkron. Semuanya harus sinkron, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Namun jelas ada poin-poin, ada titik berat yang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan wilayah. Dan yang menjadi arahan secara nasional bahwa melihat situasi ekonomi baik secara global, regional maupun lokal, bahwa secara nasional kita melaksanakan 6 agenda besar. Yang pertama terkait penguatan pengendalian inflasi. Bagaimana kita menjaga agar harga-harga ini tetap ada dalam jangkauan daya beli masyarakat. Yang berpengaruh di situ jelas adalah ketersediaan bahan pokok, sembako, ketersediaan bahan dan harga. Itu menjadi fokus utama kita saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait penanganan stunting. Yang ketiga terkait penuntasan kemiskinan ekstrim. Yang keempat itu ada gerakan pemanfaatan produk dalam negeri. Yang kelima itu terkait investasi daerah. Yang keenam tentunya stabilisasi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dari catatan yang diberikan kepada saya dan saya lihat untuk yang dari Bapeda yang disodorkan saya, ada satu poin tambahan yaitu terkait penataan tata ruang, kebersihan dan keindahan kota Kabupaten Sentani sebagai kabupaten ibu kota Kabupaten Jayapura. Nah, itu yang tadi semua tentunya ada titik berat sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Itu yang menjadi agenda nasional. Dan tentunya kita, pemerintah di bawahnya tentunya sinkron dengan itu. Sehingga yang menjadi arahan untuk prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Jayapura di tahun 2024 yang akan dirumuskan dalam kesempatan ini, seperti tadi disampaikan Pak Ketua DPR, kita dari forum ini akan menghasilkan rencana kerja oleh perangkat daerah, termasuk para distrik, dan rencana kerja ini akan dirumuskan, dikonsolidasikan menjadi rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tahun 2024. Arahannya ada 4 bidang. Kepala distrik supaya bisa memahami, mencermati.
Bidang yang pertama adalah bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya terkait prioritas-prioritas nasional, di situ ada yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penanganan stunting, kemudian pengentasan kemiskinan. Itu di bidang stunting. Nanti lihat pokok-pokok yang lain. Tapi yang arahan prioritas utama bisa dilihat. Yang berikut ada bidang ekonomi, yang mana bidang ekonomi itu diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Saya selama kurang lebih 1 bulan ada di sini, dan saya bisa menilai komoditas unggulannya apa. Ada perikanan, ada tanaman pangan, ada pertanian dan perkebunan. Namun tadi yang saya dengar dari laporan kepala distrik bahwa yang sudah diprioritaskan di distrik ini, termasuk pertanian dan industri, itu harus memang ada pendampingan yang baik. Bapeda juga bisa selalu berkoordinasi dengan Bapeda. Ada pertanian dan industri tadi disampaikan. Yang saya mau kasih tahu bahwa bedanya pertanian dengan industri, sehingga kita perlu hati-hati. Dalam pertanian itu ketika kita salah tanam, kita bisa tanam baru. Contoh misalnya kita tanam kelapa salah, berarti kita harus tanam rambutan, ya kita tanam rambutan. Itu gampang ya, Pak. Tapi kalau industri, sekali berdiri industri kemudian salah, itu akan susah karena biaya besar. Itu bedanya di situ. Jadi perlu pendampingan, perlu kajian. Itu terkait bidang ekonomi. Ada juga di situ untuk pengendalian inflasi, juga terkait potensi-potensi pariwisata dan pemasaran. Kemudian bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur ya kita semua tahu bagaimana infrastruktur bangunan kerja, infrastruktur jalan itu harus direncanakan, dan yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Karena itu mendukung kelancaran semua akses, semua sektor, termasuk ekonomi juga karena infrastruktur. Menghubungkan wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Dan infrastruktur yang penting juga adalah penataan sistem drainase. Terkait ketiga bidang infrastruktur ini, sedikit yang ingin saya sampaikan tentang pembangunan jalan Kemiri Depapre. Pembangunan jalan Kemiri Depapre sudah dimulai semua tahapannya dan akan segera dikerjakan. Dan kata-kata akan segera dikerjakan itu tidak main-main, memang akan dikerjakan. Kalau kontraktor tidak bisa kerja, saya ngambil alih. Itu harus dikerjakan. Hari Rabu sore, saya baru ditelepon sama kepala balai jalan bahwa masih ada yang menghalangi. Dan kalau tadi bilang mau jadi distrik MOI, saya dengan kerendahan hati meminta supaya semua pihak mendukung pembangunan jalan Kemiri Depapre sehingga bisa segera selesai. Kita punya estimasi pembangunan jalan Kemiri Depapre itu 15 bulan, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan sekarang. Dan saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, kalau ada yang menghalang-halangi, saya tetap ambil tindakan dan harus kerjakan. Itu terkait bidang ketiga. Bidang keempat itu bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan umum itu bagaimana titik berat kita untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kinerja. Itu yang saya lihat dalam catatan yang diberikan kepada saya. Tapi saya lihat di situ masih kurang.
Terkait pemerintahan umum ini, bagaimana kita pemerintah termasuk distrik, jangan kita tinggalkan tokoh-tokoh adat, jangan kita tinggalkan tokoh-tokoh agama, jangan kita tinggalkan paguyuban-paguyuban. Kenapa? Karena dalam pemerintahan umum itu ada fungsi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada fungsi pembinaan kerukunan umat beragama. Ada fungsi menjaga situasi kamtipmas, penanganan konflik. Semua itu harus masuk, sehingga bukan hanya meningkatkan pelayanan dan peningkatan kinerja. Meningkatkan pelayanan dan peningkatan kinerja itu wajib buat kita, aparat. Tapi yang terkait hal-hal yang saya katakan tadi itu sangat penting. Yang terakhir, saya minta waktu sedikit penekanan yang terakhir masalah stunting. Stunting ini menjadi prioritas nasional dan juga prioritas daerah yang harus kita laksanakan. Ini adalah kesempatan yang baik karena di distrik kampung, di situ ada posyandu, di situ ada dasa wisma, dan target-target prioritas kegiatan dari organisasi perangkat daerah juga adalah distrik dan kampung. Sedikit stunting, saya minta waktu sedikit untuk saya jelaskan itu. Karena ada MOP itu yang bilang stunting itu salah satu destinasi wisata. Artinya kan masih banyak yang belum tahu ini stuntingnya apa. Jadi stunting itu sesuatu yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan baik mental maupun motorik anak, yang menyebabkan anak itu rentan terhadap sakit dan kematian. Sehingga terhadap masalah-masalah itu harus kita imbangi dengan yang namanya tumbuh kejar. Tumbuh kejar itu banyak upaya-upaya. Yang kita lihat yang dilaksanakan di posyandu itu pemberian makanan tambahan. Namun itu sebenarnya itu saja tidak cukup. Yang harus kita laksanakan adalah menghilangkan sebabnya. Saya harap di distrik Sentani Barat ini tidak ada lagi anak-anak kita yang stunting. Tidak ada lagi yang kemiskinan yang ekstrim. Pak Distrik silakan data dan lapor ke saya, itu harus kita selesaikan. Jadi stunting ini penyebabnya ada beberapa penyebabnya. Bukan hanya di rumah kurang gizi, kurang mendapat asupan makanan, tidak. Penyebabnya juga bisa karena pernikahan usia dini, bisa karena pendidikan yang rendah, bisa karena sanitasi yang kurang bagus, bisa karena perilaku hidup yang tidak sesuai dengan standar-standar kesehatan. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita menghilangkan ini adalah caranya bagaimana kita hilangkan sebab-sebab itu. Kalau dipikir memang bukan hal yang sulit. Asalkan kita semua bekerja sama-sama, kerja bersama. Jangan ada lagi angka stunting di Kabupaten Jayapura. Sehingga saya harapkan ini menjadi perhatian semua. Kalau distrik, kalau ada kepala-kepala kampung itu, saya ini mantan Kadis Pemberdayaan Kampung, jadi Pak kepala-kepala kampung kalau ada itu uang posyandu kasih ke posyandu, uang dasa wisma kasih ke dasa wisma, uang PKK kasih ke PKK. Jangan uang PKK lagi kepala kampung pegang, jangan. Kepala kampung itu bukan ibu-ibu, jadi yang porsinya ibu-ibu kasih ke ibu-ibu. Dan tahan-tahan lagi. Jadi kira-kira begitu, saya tidak panjang lebar lagi. Saya harapkan bahwa, yang terakhir saya harapkan bahwa ini kesempatan untuk jangan menjadi rutinitas biasa. Ini adalah kesempatan partisipatif. Silakan menyampaikan aspirasi dalam musrenbang ini. Dan saya mau tekankan bahwa ini ada 5 distrik kan? Usulan distrik harus diakomodir. Jangan, ya saya
Saya menyadari bahwa kita punya anggaran pun terbatas. Tapi jangan setelah kita lakukan forum musrembang seperti ini kemudian hanya jadi angin lalu. Begitu besok tahun depan kita lihat, kita hasil musrembang di wilayah 2 tidak ada yang masuk. Kan begitu kan? Itu tidak boleh, harus masuk. Kalau 5 kepala distrik ini masih merasa tidak masuk, yang kita bicarakan ini tidak masuk pada hari ini, kasih tahu saya. Itu harus masuk. Mungkin dari saya itu sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Bapak mohon izin untuk dapat membuka kegiatan kita musyawarah rencana pembangunan tingkat distrik. Hadirin dimohon berdiri. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, musyawarah pembangunan distrik di wilayah 2 Kabupaten Jayapura pada hari ini Jumat 17 Februari 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Hadirin dimohon untuk terima kasih kepada Bapak Pejabat Bupati yang dengan resmi telah membuka kegiatan kita saat ini, kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat distrik wilayah pembangunan 2 tahun 2023 RKPD 2024. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada acara itu istirahat soma. Terima kasih kepada Bapak Pejabat Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, dan Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura. Dengan hormat, jika masih ada acara yang dapat dilanjutkan, kepada Bapak dengan hormat kami persilakan untuk dapat meninggalkan meja pimpinan dan ruangan. Kepada Bapak Ibu yang belum snack, bisa snack. Kita jeda sedikit untuk istirahat dan akan kita lanjut kepada acara berikutnya. Nanti kita akan lanjutkan setelah istirahat. Terima kasih.